lain, saya percaya Tuhan ada, Roh Kudus ada untuk senantiasa membimbing kita untuk apa yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita boleh berencana, tapi Tuhan yang menentukan, dan kita minta pertolongan dan bantuan untuk kita tetap dipimpin. Kita boleh melakukan segala diri kita dengan penuh sukacita. Sebelum kita mulai ibadah kita berdoa dulu. Oh, terima kasih Tuhan. Selamat pagi Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Kami memuji menyatakan nama-Mu dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat yang telah menebus dosa kami. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini, jika kami boleh Tuhan beribadah yang melalui online Tuhan di Instagram GBI Satria Surga Tuhanku. Kami percaya Bapa Kau memberkati ibadah kami. Roh Kudus senantiasa menuntun memimpin kami untuk kami boleh melakukan ibadah kami yang ada di gereja maupun jemaat-jemaat Satria Square yang ada di rumah masing-masing. Siapapun yang mendengarkan ibadah kami percaya Bapa Engkau memberkati mereka semua Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi jemaat Satria Square, Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak kami sekalian. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan kita kesehatan hingga saat ini. Kita boleh ada sebagaimana ada mestinya, semua karena kasih karunia Tuhan. Kita boleh mengakui apa yang kita lakukan adalah kita lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kadang sebagai manusia kita kadang lupa mengingat siapa yang menopang kita, siapa yang menolong kita. Tapi Roh Kudus senantiasa ada mengingatkan kita untuk boleh tetap percaya, yakin di dalam kondisi situasi seperti ini. Kita boleh bertahan hanya dengan kekuatan pertolongan Roh Kudus. Kita mau bernyanyi memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian kita seperti wanita mengurapi. Menangis di bawah kakimu.
setia melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia melayanimu. Kita puji Dia, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, kami akan tetap setia Bapa. Kami mau belajar seperti-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus Tuhan, pimpin kami Bapa, tuntun kami, agar kami Bapa boleh melakukan apa rencana-Mu Tuhan untuk hidup kami Bapa-Ku. Haleluya, haleluya. Kami rasakan Tuhan tuntunan-Mu. Kami akui Bapa kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Di setiap kelemahan kami Tuhan, Roh Kudus-Mu mau menuntun kami Bapa. Haleluya, haleluya Tuhan. Kau baik Tuhan, Kau baik Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Haleluya Tuhan, oh terima kasih. Kami akui Tuhan kebaikan-Mu. Kami menyadari Bapa setiap kekurangan kami, setiap kelemahan kami Tuhan. Roh Kudus-Mu menuntun kami Bapa. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan untuk ibadah kami kali ini Tuhan. Kami percaya terus pada untuk kami boleh menuntun bimbing kami Tuhan, untuk kami boleh merasakan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Setiap saat, setiap waktu Tuhan, Kau selalu menuntun kami. Kami melakukan apa yang kami lakukan Tuhan, tidak jauh dari jalan-Mu Tuhan. Kami boleh Kau bentuk Tuhan, semakin Kau bentuk Tuhan, untuk kami semakin menyerupai gambar-Mu Tuhan. Kami boleh menenangkan hati-Mu Tuhanku. Terima kasih Bapa-Ku yang baik. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih buat pagi hari ini. Untuk ibadah kita sungguh luar biasa. Kesempatan ini saya boleh merasakan pertolongan Tuhan untuk kami boleh saya sendiri bisa melayani. Kesempatan yang sungguh luar biasa. Amin. Dari basic saya tidak memiliki apa-apa untuk boleh ada kesempatan seperti saat ini untuk boleh melayani Tuhan, memberitakan firman Tuhan. Tapi puji nama Tuhan, di gereja kita Satria Square kita semua dikasih kesempatan untuk boleh memberitakan firman Tuhan. Jikalau saat ini saya dikasih kesempatan sungguh luar biasa buat saya pribadi, saya akan mau belajar lagi dan belajar lagi untuk boleh melayani Tuhan di umur yang semakin tua ini. Dan umur 50 tahun, kalau saya renungkan pertolongan Tuhan, dari saya datang dari kampung tiba di kota metropolitan ini, jika saya menghitung-hitung berkat Tuhan yang sungguh luar biasa, terutama untuk kesehatan, saya boleh sehat, semua keluarga boleh sehat, bisa melewati situasi yang ada. Terima kasih. Pagi hari ini saya boleh untuk membawakan firman Tuhan. Nah, pagi hari ini firman Tuhan kita akan boleh berbicara
berbicara tentang jati diri pribadi kita sebagai seorang anak Tuhan, sebagai jemaat Satria Square. Siapakah diri kita, siapakah posisi kita, di manakah kita, apa yang telah kita lakukan, apakah kita terlalu banyak menuntut, di mana kita bisa berikan untuk kehidupan kita dimanapun kita berada, baik di lingkungan sehari-hari, di tempat pekerjaan kita, baik di gereja kita sendiri, Satria Square. Kita akan membaca, kita akan bisa buka Alkitab kita buka firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 5. Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 5. Saya bacakan untuk kita semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercatat di hadapannya. Ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan dan kehendaknya. Di ayat 4 dikatakan, sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita. Jemaat Satria Square, kita semua sesuai dengan tema kita, jati diri kita yang dipilih oleh Tuhan. Kalau kita buka dari Kamus Bahasa Indonesia, jati diri boleh banyak artinya, macamnya. Jadi jati diri itu artinya salah satu ciri-ciri, gambaran, inti, jiwa semangat, atau lagi identitas. Jadi jati diri itu menunjukkan siapa kita sebagai anak Tuhan, sebagai jemaat Satria Square. Di mana posisi kita, siapa kita, apakah kita telah membuktikan bahwa kita sesuai dengan identitas sebagai anak Tuhan, apakah kita benar-benar sebagai seorang Tuhan. Jati diri itu kadang-kadang membuktikan siapa orang itu, siapa kita, di mana kita berada. Kadang-kadang diri seseorang itu ada yang beda di luar, ada yang beda di dalam. Maksudnya penampilannya dari aslinya, kepribadiannya orang itu macam-macam. Kalau saudara-saudara pernah menonton filmnya Jackie Chan, Who Am I? Siapa saya? Siapakah dirimu? Siapa saya? Siapa kita? Di film itu diceritakan bahwa Jackie Chan nggak tahu aslinya sebenarnya siapa. Karena apa? Karena ada sesuatu kecelakaan yang bisa membuat dia lupa dirinya, dia lupa misinya, dia lupa tujuan hidupnya. Anak-anak Tuhan, jemaat Satria Square, jemaat Satria sebagai jemaat biasa, sebagai warga biasa di lingkungan kita, kita boleh bertanya pada diri kita sendiri, apakah kita ada berarti, dibutuhkan, ditunggu di suatu organisasi, umpamanya kedatangan kita, kehadiran kita, apakah untuk bahan pembicaraan yang untuk kebaikan, apa dibicarakan untuk karena keburukan perilaku kita. Jadi kita boleh belajar dari firman Tuhan ini, karena kita adalah jemaat-jemaat yang terpilih, kata Tuhan di ayat 4. Dia telah memilih kita, dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku, kita harus boleh menunjukkan jati diri sebagai anak-anak Kristen, anak-anak Tuhan, anak-anak Satria Square, untuk boleh memberitakan firman Tuhan. Dari apa? Kalau menurut saya nggak harus melalui firman Tuhan, pintar kita untuk membicarakan, tapi dari perilaku kita, dari tingkah laku kita, kita boleh jadi anak-anak Tuhan yang berperilaku. Apa yang di luar kita tampilkan itulah aslinya dari jiwa kita, dari jalan kita, dari inti
Jadi jati diri itu membuktikan siapa kita sebenarnya. Apa kita terlalu banyak menuntut? Sebagai kepala rumah tangga, kita boleh mengayomi anak-anak kita, boleh kita jadi contoh. Saya sebagai kepala rumah tangga kadang sungguh banyak kekurangan, kelemahan, jauh dari harapan untuk boleh membahagiakan, memenuhi kebutuhan keluarga, anak-anak istri saya, dan keluarga besar. Demikian juga ibu-ibu, sebagai seorang ibu, boleh bertanya untuk diri sendiri dalam hatinya, apakah sudah sesuai sebagai anak Tuhan, sebagai seorang ibu. Demikian juga anak-anak kami, apakah anak-anak kami boleh bertanya dalam hatinya, apakah memang kalian anak kami sungguh-sungguh sebagai seorang anak yang patuh akan orang tua. Kami sebagai orang tua mengharapkan yang memang lebih cepat. Kami mengharapkan anak kami sempurna. Tapi itulah harapan sebagai manusia, sebagai orang tua untuk anak-anak kami. Jikalaupun tidak sesuai harapan kami, kadang-kadang sebagai manusia kami ada kecewa, ada kesal, tapi ada Roh Kudus senantiasa mengingatkan kami orang tua, kita semua di rasa kecewa kita, sesuatu hal itu kita boleh mengerti bahwa rencana kita bukan rencana Tuhan, waktu kita bukan waktu Tuhan. Bila bukan ada bilang waktu yang pasti, waktunya waktu Tuhan, bukan waktu kita. Kita hanya boleh percaya, taat, sabar menunggu. Dalam kesabaran itu kita pasti diberikan hasil apa yang kita rindukan, apa yang kita impikan. Kalau ditanya kita sebagai pribadi, kalau ditanya siapa kamu, ada umpamanya seseorang bertemu dengan kita, langsung ditanya siapa kamu. Kalau saya mungkin kita menjawab, nama saya si Effendi, si Obi Gunung Banturuan. Oh bukan itu yang saya tanya. Kamu siapa? Oh saya seorang kepala keluarga. Bukan itu yang saya tanya lagi. Jadi apa sebenarnya yang dia tanya? Yang dia tanya dari dalam sebenarnya pribadi kita. Siapa kamu di luar karaktermu? Apakah sama dengan yang di dalam hatimu? Perilakumu, tingkah lakumu, apakah telah sesuai dengan sebagai seorang jati diri anak Kristen, anak Tuhan? Itu yang ditanya dari kita. Jadi untuk menjawab itu kita boleh menanyakan kepada diri kita sendiri, sebagai seorang ayah, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, sebagai seorang anak, sebagai seorang jemaat, apa yang telah kita lakukan seturut kehendak Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan yang tadi, kita adalah jemaat yang terpilih, kita adalah orang-orang yang terpilih. Kita telah ditentukan oleh Tuhan Yesus Kristus yang telah ditebus dengan darahnya untuk kita boleh menunjukkan sebagai anak Tuhan jati diri kita sesuai dengan perilaku kita. Apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan dari hati kita. Jadi kadang-kadang sebagai manusia kita tidak sadar apa yang kita ucapkan itu menyakiti hati orang. Boleh kita sadari. Secara tidak kita sadar, ngobrol-ngobrol tapi sudah menyakitkan hati orang. Apa kita sadari itu? Dari firman Tuhan ini, dari jati diri itu kita boleh belajar mengerti apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan. Sebagai jemaat yang dipilih Tuhan, sebagai anggota jemaat Satria Square, apa yang kita lakukan untuk gereja kita, untuk jemaat kita. Kadang secara ekonomi saya sendiri tidak bisa membantu, tidak bisa menolong. Apa yang harus saya berikan untuk gereja kita, untuk perkembangan Satria Square. Tapi puji nama Tuhan, hanya dengan pelayanan kami boleh melayani, membantu Tuhan. Amin. Itu juga sangat berharga buat Tuhan. Saya percaya tidak ikut dan secara ekonomi kita tidak mampu, tapi dengan waktu, dengan hati, dengan ketulusan kita boleh melayani. Kalau kita telah terpilih jadi jemaat Satria Square, dipilih oleh Tuhan sebagai jemaat yang terpilih,
baiknya kita melakukan tindakan apa yang harus kita lakukan. Sebab kalau kita baca di Yohanes 15, sebagai pohon pokok anggur, di sini dibilang Yohanes 15, akulah pohon anggur yang benar. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotong, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkan supaya lebih banyak lagi berbuah. Sebagai jemaat Satria Square, ya kita boleh, kalaupun hanya dengan kehadiran, itu sungguh luar biasa. Kalau ada sungguh banyak di antara jemaat-jemaat Satria Square yang boleh menyumbang dengan hartanya, puji nama Tuhan. Saya percaya, kita percaya dengan pemberian, dengan setulus hatinya, itu akan dikembalikan kembali beribu-ribu lipat ganda oleh Tuhan kita. Sebab Tuhan kita kaya. Kalau cuma waktu yang kita bisa kita berikan, ya kita berikan waktu kita pelayanan kita. Tapi satu hal, kalau boleh kita harus menyadari, sebagai manusia normal, sebagai manusia yang biasa, kita harus dengan tulus hati, tulus melayani. Jangan kita karena anak maunya, jangan kita karena pengen terkenal, jangan kita merasa saya udah berbuat ini, saya udah berbuat itu, seharusnya saya dihargai. Buat saya itu bukan suatu pelayanan yang sungguh-sungguh, itu bukan suatu pelayanan yang diberkati Tuhan. Baik kita boleh melayani dengan sungguh-sungguh, jangan kita menghitung apa yang kita berikan kepada gereja kita, kepada saudara kita, kepada pelayanan kita di mana kita berada, di lingkungan kita, di perkumpulan kita, terutama untuk pelayanan kita kepada Tuhan. Janganlah kita berhitung apa yang kita berikan, tapi boleh kita hitung berkat yang dapat dari Tuhan. Sehingga saat ini kita tahu kondisi pandemi Corona ini sampai saat ini sungguh banyak berpengaruh untuk banyak jemaat kita Satria Square. Saya pribadi, boleh penghasilan saya boleh dibilang sama sekali, tapi saya percaya waktu ini kalau kita kuat sama Tuhan, kita pasti boleh melalui situasi ini untuk kita tetap kuat dengan pertolongan Roh Kudus. Amin. Jadi saya percaya semua jemaat Satria Square kita boleh melayani dengan sungguh-sungguh, baik dengan harta kita, baik dengan waktu kita, baik dengan pelayanan kita dengan sungguh-sungguh, tanpa memperhitungkan, tanpa mengingat apa yang kita berikan. Kita boleh mengingat berkat-berkat yang kita dapat dari Tuhan kita. Terima kasih. Mohon maaf jikalau boleh itu yang boleh saya sampaikan untuk firman Tuhan saat ini. Saya percaya kita boleh belajar, kita boleh mengerti, kita boleh menghitung berkat daripada Tuhan, untuk kita boleh mengenal diri kita, untuk kita boleh menonjolkan bahwa kita anak-anak Tuhan yang terpilih. Terima kasih untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Bapakku yang baik dan sungguh-sungguh baik, pagi hari untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan dari Efesus 1 ayat 3 sampai 5 Tuhan, di mana kami boleh belajar mengenal jati diri kami Tuhan. Siapa kami Tuhan? Kami adalah anak-anak-Mu yang terpilih, yang Kau pilih Tuhan untuk boleh melayani, jadi hamba-hamba, menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan itu Tuhan. Kami boleh menyadari apa yang telah kami lakukan tidak sebanding dengan berkat-berkat yang telah kami dapat daripada-Mu Tuhan. Hingga saat ini di situasi yang ada ini kami boleh sehat Tuhan. Semua jemaat Satria Square Tuhan boleh melewatinya dengan kekuatan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tetap memimpikan, menuntut, menunggu tuntunan Roh Kudus untuk kami boleh tetap berjalan melewati situasi hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Terima kasih. Silakan Bapak Kepala kami.
Ya, shalom, puji nama Tuhan. Terima kasih hambanya Bapak Effendi Xiaomi yang sudah memberikan penguatan siapa jati diri kita. Tuhan memberkati, lalu luar biasa Pak atas pelayanan di pagi hari ini. Semua mendengarkan firman. Saatnya kita mengakhiri ibadah pagi hari ini oleh karena kuasa Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya, berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku puji, ku sembah Kau Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Angkat hati dan tangan saudara. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita di surga. Damai sejahtera menyertai kita semua. Tuhan menuntun engkau, Tuhan memberi engkau kemenangan demi kemenangan, menerangi jalan-jalan, bahkan membuat jalan di saat jalan engkau tidak ada. Percayalah bahwa damai sejahtera itu sudah ada di rumah kita masing-masing. Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Tuhan menyinari wajah dengan sukacita, bahkan memberi engkau penyertaan yang luar biasa. Dan juga penyertaan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita semua di awan-awan yang permai. Mari yang diberkati dan percaya katakan sama-sama amin. Tuhan memberkati kita. Jangan lupa minggu depan kita akan masuk dalam Instagram Live lagi. Tuhan memberkati. Haleluya.